أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita pada malam hari ini masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan al-husnu wal qubhu. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Lubbul Usul ini. Kata muallif rahimahullah, wal asahhu imtina'u taklifil ghafil wal mulja'i lal mukrahi. Ini slide-nya seperti ini. Oh ya, betul. Wal asahhu takliful ghafili imtina'u taklifi al ghafili wal mulja'i lal mukrahi. Al-asah pada manhaj beliau Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ketika menggunakan diksi al-asah ini mengindikasikan bahwasannya khilaf terjadi di kalangan ulama Asy'ariyah sendiri, ulama mazhab Syafi'i sendiri, maupun dengan ulama yang lain selain daripada Mu'tazilah. Bisa saja mungkin di antara ulama Mu'tazilah dalam hal ini ada dalam khilaf ini. Tapi pada umumnya ketika beliau menggunakan al-asah, maksudnya adalah selain daripada Mu'tazilah. Tapi kalau menggunakan kata indana, nah ini antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah pada umumnya. Lalu beliau mengatakan, ini kok hilang ininya slide-nya. Imtina'u taklifi al-ghafili. Jadi pendapat yang paling asah bahwasanya tidak boleh mentaklif orang yang ghafil. Nah, orang ghafil ini seperti apa? Yaitu orang yang nggak tahu. Nah, diksi penggunaan kata ghafil ini lebih umum. Tidak hanya mencakup satu jenis orang saja. Tapi al-ghafil di sini beliau artikan sebagai man la yadri. Man la yadri. Orang nggak tahu, nggak sadar. Nah, masuk ke dalamnya orang yang tidur. Masuk ke dalamnya orang yang lupa. Ini semua masuk dalam kategori ghafil, orang yang nggak tahu. Lalu kenapa mereka ini termasuk di antara orang yang nggak mungkin untuk ditaklif, nggak boleh ditaklif? Kenapa? Karena konsekuensi taklif itu adalah orang melakukan perintah tersebut. Dan melakukan perintah tersebut itu harus ada pengetahuan terhadap apa yang diperintah. Nah, orang yang tidur, orang yang lupa, ini nggak tahu apa sih yang diperintah, ini nggak tahu. Oleh karenanya, karena ilm terhadap apa yang diperintah, atau harus tahu terhadap apa yang diperintah, maka karena syarat ini tidak terpenuhi kepada orang yang tidur dan lupa tadi, sehingga mereka tidak ditaklif. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sedang mabuk? Dalam mazhab Syafi'i, orang yang mabuk ini mukallaf. Padahal illatnya itu ada, yaitu dia nggak sadar. Harusnya kan nggak kena hukuman, artinya nggak mukallaf.
Tapi kenapa mazhab Syafi'i menjadikan orang yang mabuk ini tidak termasuk dalam orang-orang yang tidak orang-orang yang dilarang untuk ditaklif. Kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang dilarang untuk ditaklif? Padahal sebab kenapa orang ghafil, orang yang tidur, orang yang lupa ini tidak boleh ditaklif itu karena tadi kehilangan sifat ilm, kesadaran bahwasanya ada perintah seperti ini. Dan orang yang sedang lupa ini nggak mungkin juga bisa melakukan perintah tersebut. Seharusnya, misalnya kalau kita menggunakan perkataan Imam Zakaria Al-Ansari, sakron ini, orang mabuk ini, seharusnya masuk ke dalam keumuman takliful ghafil. Kenapa? Karena hilangnya kesadaran. Harusnya. Tetapi kenapa dia tidak dimasukkan? Nah, ini malah dia dimasukkan ke golongan orang yang mendapatkan taklif. Dengan alasan apa? Dengan motif apa? Ini sebagai bentuk taglil alaih, katanya. Ini bentuk teguran keras kepada orang yang sakron ini atau yang mabuk ini. Agar dia jangan sekali-kali untuk menghindari taklif, misalkan dia melakukan perbuatan memabukkan ini. Atau bisa mungkin orang katakan gini, barangkali. Kenapa dibedakan antara sakran dengan orang yang lupa, dengan orang yang tidur? Kalau orang yang mabuk ini kan, perbuatan yang disengaja. Dalam artinya dia yang membuat dirinya untuk menjadi ghafil, menjadi hilang kesadaran. Sehingga dia pun dimuamalahi dengan naqidi qasdih, lawan daripada maunya dia. Sehingga tepat kalau seandainya sakron ini dimasukkan ke dalam orang yang mukallaf. Sebagai bentuk taglil. Nah, ini bentuk taglil bukan yaitu teguran keras gitu. Nah, bukan sebagai bentuk masuk ke dalam keumuman illah tadi. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wal mulja. Ini mulja ini berbeda dengan ghafil. Kalau ghafil ini orang yang nggak sadar memang, nggak tahu, nggak ngerti kata orang. Mulja ini dia sadar, cuman kehendak dia itu diambil, kehendaknya dia itu totalitas dikekang, nggak bisa ngapa-ngapain, mau dan tidaknya. Dia pasti nggak akan bisa untuk melawannya. Misal, orang yang diikat seluruh tubuhnya, lalu dilemparkan dari atas gedung mengenai orang sehingga mati. Dia tidak bisa mengatakan tidak, dan juga dia pasti melakukan pembunuhan tersebut dengan jatuhnya dia. Dan di satu waktu juga dia nggak bisa mengatakan tidak bisa saya melakukan ini. Nah, dalam kondisi ini wajar jika kemudian al-mulja ini orang yang terpaksa melakukan sesuatu dengan kondisi diambil seluruh kehendak dia. Udah dia nggak ada kemampuan lagi untuk mengatakan tidak ataupun iya. Nggak ada. Total kehendak dia itu diambil. Gitu. Padahal dia tahu. Dia sadar.
Cuman kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak. Kedua kondisinya sama saja. Pertama, misalkan dia jatuh, pasti jatuh. Pasti akan membunuhnya, orang yang akan dijatuhi. Dan ketika dia dikatakan kepadanya jangan lakukan, nggak bisa juga. Karena memang dia seperti bola yang dipegang oleh seseorang. Tinggal dilemparkan saja. Tidak ada kehendak sedikit pun dia miliki. Nah, ketika itu, wajar jika kemudian dia termasuk orang yang enggak atau dilarang untuk mendapatkan taklif. Tidak ditaklif. Taib. Lal mukrah. Berbeda dengan asalnya. Kalau Subki mengatakan mukrah ini termasuk di antara orang yang dilarang untuk ditaklif. Nah, yang ini termasuk di antara mu'tamad. Nah, ini bisa kita kategorikan bahwasanya ini di antara pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i lal mukrah katanya. Adapun mukrah, orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu padahal dia mungkin tidak inginkan gitu. Lal mukrah. Contohnya tidak, jadi al-mukrah di sini tidak masuk di antara orang yang ditaklif, orang yang tidak dilarang, orang yang dilarang untuk ditaklif. Enggak. Mukrah ini dia orang yang mukallaf. Kalau ghafil tidak mukallaf. Ketika kondisinya sedang ghafil. Begitu juga mulja. Demikian sama. Tapi mukrah katanya termasuk yang dimukallaf, yang ditaklif. Karena apa? Mukrah ini dia memiliki kehendak. Dia memiliki kehendak. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, tapi dia masih memiliki kehendak untuk menolaknya dengan mengorbankan dirinya. Misalkan contoh, dia dipaksa untuk membunuh orang lain yang sekufu dengan dia, yang selevel dengan dirinya. Nah, di sini dia ada dua pilihan. Kalau dia tidak mau membunuh orang lain atau dia mau dibunuh. Atau dia yang dibunuh. Nah, memang dari satu sisi katanya orang ini tidak ditaklif. Dalam artian al-mukrah ini terjadi khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah, ada yang mengatakan tidak ditaklif seperti madhabnya Ibnu Subki dan lainnya. Tapi kalau menurut mu'tamad oleh Syekhul Islam Zakaria, mukrah ini termasuk di antara yang ditaklif. Kalau seandainya, misal, kalau orang ditaklif ini, misal, kalau dia membunuh orang, apakah dia berdosa atau tidak? Misalkan kita anggap dia mukallaf. Kalau seandainya dia terpaksa harus membunuh orang demi untuk menyelamatkan dirinya, menurut antum dia berdosa atau tidak? Nah ya, tafadhal. Dia berdosa atau tidak? Berdosa saat Sebabnya kenapa dikatakan dia tetap berdosa?
karena mati ada pilihan Ya, betul ada pilihan. Tapi dia dipaksa loh. Kalau enggak dia yang mati. Mungkin ilatnya Ustadz apa namanya jiwanya itu apa namanya antara dia dengan orang yang dibunuh itu sama-sama setingkat begitu. Jadi tidak ada alasan untuk mengorbankan orang lain untuk dirinya mungkin. Baik. Baik, tamam. Taib. Kalau dia dipaksa untuk membunuh, tadi dia berdosa. Karena dia mendahulukan dirinya daripada orang lain. Padahal sama, selevel sama dia. Nah, orang yang dibunuh ini, apakah wajib atasnya untuk untuk dia dibunuh karena dia membunuh, atau dia membayar apa namanya diat berupa harta dan sebagainya. Mungkin kalau kisos nggak kisos Ustadz ya mungkin bayar apa namanya dikarenakan mungkin bisa dikategorikan kotlu apa namanya bunuh semi sengaja mungkin ya mungkin. Tapi terjadi khilaf, dan menurut Syekhul Islam Zakaria katanya yalzamu dhaman qawadan. Qawad itu artinya qisas atau malan, bisa diganti dengan harta. Dan beliau mengatakan ala rajih, ini menurut pendapat yang rajih. Tapi kalau seandainya ada orang dipaksa untuk berbuka puasa, apakah batal puasanya atau tidak? Kalau kita katakan bahwasanya al-mukrah mukallaf, atau dipaksa misalkan melakukan zina, na'udzubillah min dzalik, apakah dia berdosa atas yang ia lakukan atau enggak? Nah ya ikhwah, puasa tetap batal katanya. Siam batal tapi tak berdosa. Baik. Terus di mana untuk meletakkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mustukrihu alaih. Dan ini termasuk rufi'a hukmuhu atau muakhadatuhu, yang diangkat dosanya.
wa mastukrihu alaihi. Puasanya tetap batal. Tapi kalau kita lihat zahirnya, wa mastukrihu alaihi. Kalau lihat kasus misalkan Ammar radhiyallahu an tatkala beliau mengucapkan kata kufur tapi hatinya dalam keimanan, Nabi SAW tidak menganggap perkataan tersebut. Sekalipun kalau disiksa kembali, maka ucapkan kata-kata kufur itu, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Dan itu tidak mengeluarkan Ammar radhiyallahu an menjadi kafir. Berarti apakah mungkin kita katakan orang yang membunuh berbeda dengan orang yang tadi dipaksa untuk berbuka? Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Sehingga dia pun terpaksa untuk berbuka. Bukan karena dia ingin berbuka. Sehingga sebagian mazhab, dalam pendapat mazhab, bahwasanya orang yang dipaksa untuk berbuka, lalu dia berbuka, itu dianggap tidak berbuka. Dalam artian sah berarti. Sekalipun dia makan nampaknya, tapi dianggap dia tidak berbuka. Menurut pendapat yang rajih. Jadi ternyata dalam praktek, kalau kita lihat dalam praktek, kaidah yang mengatakan bahwasanya al-mukrah ini ghairu mukallaf. Kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya mukrah ini ghairu mukallaf, maka mungkin kita bisa kecualikan kondisi seperti orang berpuasa tadi atau orang yang dipaksa untuk bersumpah dan sebagainya. Mungkin untuk dikeluarkan bahwasanya mereka ini tidak mukallaf ketika itu karena sebab ikrah ini. Dan juga berdasarkan hadis tadi. Wa mastukrihu alaihi. Makanya al-khata' kalau dia lupa, apakah tetap juga jatuh? Misalkan rufi al-qalam. Rufi al-qalam apa tadi saya kata, astagfirullah. Kok lupa jadi hadis. Rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan. Madhab Syafi'i sering mengatakan dalam madhab Syafi'i itu, kalau seandainya orang nih lupa dalam ihram, kan dilarang itu menggunakan pakaian. Lalu dia lupa. Dia lupa. Dia pakai pakaian. Itu dima'fuun anhu atau enggak? Dalam madhab Syafi'iyah. Zahir hadis tadi, rufi'a an ummati al-khata'. Atau karena dia lupa. Keliru. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i, misalkan orang yang berpuasa, kalau dia lupa, ternyata pas pergi ke dapur, dia lupa kalau hari itu hari Ramadan, lalu dia ambil minuman, dia minum, atau dia ada makanan, langsung dia makan. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia nggak batal puasanya. Bahkan ketika dia sadar langsung melanjutkan puasanya lagi. Nah, bukankah wa mastukrihu alaihi ini disebutkan beriringan dengan khata' wan nisyan. Wa mastukrihu alaihi. Berarti kalau melanggar sesuatu yang diharamkan karena sebab lupa atau karena sebab tidak tahu atau karena dipaksa, maka hukumnya bisa sama karena wawu di sini adalah wawu lil iqtiran atau bisa katakan wawul ataf. Dan pada umumnya dia
Waw ini kan maknanya mutlaqul jam'i. Bisa dalam satu makna. Atau wawul qiran, orang kata. Sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang dipaksa untuk berbuka puasa, dipaksa untuk bersumpah, untuk melanggar sumpahnya dan sebagainya. Itu lalu mereka melakukan, maka dianggap tidak berbuka atau tidak dianggap tidak melanggar sumpah. Dan ini adalah pendapat yang rajih dalam madhab Syafi'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Baik. Kita pindah ke masalah wa yata'allaqul khitab. Wa yata'allaqul khitab 'indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyya. Fa in iqtada fi'lan ghayra kaffin iqtida'an jaziman fa ijab أو غير جازم فندب أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة وعرفت حدودها. Khitab ini yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu hukum. Al-hukmu khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf. Iktida'an atau takhiran. Beliau mengatakan, jadi pertanyaan, ta'alluq khitab ini kepada mukhatab, apakah bersifat maknawi atau bersifat tanjizi? Kata beliau bersifat maknawi. Ta'alluqnya ini maknawi. Maksudnya daripada maknawi di sini adalah kalau si mukallaf ini ada bisifatit taklif, dengan idza wujida al-mukallaf bisifatit taklif. Artinya si mukhatab ini ada dalam kondisi di mana dia sudah layak untuk ditaklif. Maka ketika itu dia layak untuk dijadikan objek khitab itu sendiri. Nah, khitab yang dimaksud di sini apakah khitab hadis atau azali, artinya qadim? Kita tahu sebelumnya bahwasanya khitab yang dimaksud di sini adalah khitab yang bersifat qadim menurut Asy'ariyah. Kenapa? Karena menurut mereka khitabullah itu adalah al-khitab an-nafsi. Khitab nafsi itu adalah al-makna al-qaim bidatihi, yakni bidatihi jalla wa ala. Dalam perspektif Asy'ariyah. Lalu kenapa tidak ta'alluqnya itu tanjizi? Tanjizi itu di mana seorang mukallaf atau seorang mukhatab ini dikhitab ketika dia belum ada. Ini tanjizi. Jadi ketika khitab ini ada, hukum ini ada di sisi zat Allah Subhanahu wa taala, langsung disampaikan kepada si mukhatab ini. Ini namanya tanjizi. Atau langsung. Ketika ada khitab berarti ada mukhatabnya gitu. Nah, ini tanjizi. Dan kita tahu bahwasanya mukhatab ini ketika ada khitab itu tidak langsung ada. Tidak langsung ada. Sehingga khitab ini berlaku kepada orang yang ma'dum bitakdir. Jadi ada takdirnya bitakdir wujudihi idza wujud kata. Jadi diperkirakan ada kalau dia ada nantinya. Jadi mungkin katanya seperti orang tua mengatakan kepada anaknya,
Belum lahir, dia mengatakan, nak, nanti kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal anaknya belum ada. Nah, ini maksudnya maknawi. Jadi sebelum dia lahir, nanti kalau lahir dia akan dimasukkan ke sini, kamu akan seperti ini, seperti ini. Itu gambarannya. Jadi seolah Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan hukum, baik dalam bentuk amr, baik dalam bentuk nahi. Semua ini ketika zaman ajali, zaman azali. Nanti aturannya seperti ini. Nanti ketika yang ma'dum ini sudah ada, baru kemudian ini bisa diterapkan kepadanya. Itu gambaran terkait dengan bahwasanya yata'allaqul khitabu indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyya. Ada yang menarik di sini, bahwasanya beliau menggunakan diksi yata'allaqul khitab. Kalau kita lihat Ibnu Subki rahimahullah, beliau menggunakan diksi yata'allaqul amru. Yata'allaqu al-amr. Padahal ta'alluq dengan ma'dum ini lebih umum dibandingkan hanya sekedar amr saja. Bisa dengan nahi dan seterusnya. Sehingga pemilihan diksi al-khitab di sini lebih tepat. Ta'allaqul khitabu indana. Al-khitab di sini mencakup amr, bisa mencakup nahi, bisa mencakup khobar, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan khitab ini fa in iqtada fi'lan jazim ghaira kaffin, fa in iqtada fi'lan ghaira kaffin iqtidaan jaziman fa ijabu. Jadi khitab ini kalau dia iqtida di sini maksudnya adalah talab. Fa in iqtada ay idza talaba fi'lan ghaira kaff. Nah, di sini ada qaid. Khitab ini iktidanya adalah fi'al. Ini qaid pertama. Kemudian yang kedua, ghairu kaf. Dalam jam'ul jawami ini tidak disebutkan ada ghairu kaf. Langsung mengatakan ini iktida fi'lan jaziman fa ijab hakad. Seperti itu. Tapi beliau di sini untuk fa in iqtada fi'lan ghairu kaf. Karena kaf di sini maksudnya adalah utruk. Karena dia adalah bukan fi'al yang diminta. Misalkan kita katakan, karena makna kaf itu adalah intiha. Jadi tidak mewujudkan perbuatan itu. Sedangkan dari tujuan daripada amr ini adalah mewujudkan perbuatan. Sedangkan ini tidak. Maka sehingga keluar kata, misalkan utruk, kufa, beliau menggunakan diksi ghairu kaffin. Jadi ketika sebuah khitab meminta untuk melakukan sebuah perbuatan, bukan kata-kata kaf, kuf, yakni utruk, atau intahi. Tidak. Iktidaan, bagaimana sifatnya? Jaziman. Yaitu yang tegas. Yang mulziman, yang mengharuskan. Maka ini dinamakan ijab. Jadi ijab ini adalah al-khitab alladhi aujaba, yang mewajibkan, yang melazimkan, itu namanya ijab. Sedangkan wujub itu adalah asar daripada ijab ini, yaitu hukumnya. Sedangkan al-wajib, nah ini hukum yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Nah ini bedanya ijab. Jadi ijab itulah khitab yang mewajibkan tadi. Kemudian asarnya dari ijab ini, efeknya itu adalah wujub. Sedangkan wajib ini adalah hukum yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Seperti kita katakan wudu wajib misalkan. Atau meninggalkan salat duha khilaful aula. Atau misalkan duduk ketika masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid, ini makruh misal. Semua itu dikatakan
sebagai hukum untuk perbuatan yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Kita sifati dengan wajib atau makruh atau haram atau mubah dan seterusnya. Baik, fa'ijabun au ghairu jazimin. Baik, kalau talabnya ghairu jazim, ghairu mulzim maksudnya di sini, maka ini dinamakan sebagai nadab. Atau bisa antum sebut sebagai sunnah, atau bisa antum sebut sebagai tatawwu', atau bisa antum sebut sebagai naflun atau nafilah, atau bisa disebut sebagai ihsan, atau disebut sebagai muraghabun fi. Tapi yang paling populer adalah mustahab, tatawwu' atau nadab ini, atau sunnah. Ini adalah di sini yang populer yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah tolab atau permintaan yang tidak mulzim, tidak mengharuskan. Sekalipun nanti ada sedikit khilaf di kalangan mazhab Syafi'i terkait dengan makna-makna tadi. Misalkan kita katakan sunnah. Sunnah itu yang seperti apa? Apakah sama dengan mustahab atau berbeda? Sebagian ulama Syafi'i itu berusaha untuk membedakan. Mereka katakan bahwasanya yang namanya sunnah itu ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang selalu dilakoni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tatawwu' itu seperti amalan yang merupakan tambah pilihan dari si mukallaf itu sendiri. Kalau mustahab itu dilakukan sekali atau dua kali, enggak sering-sering banget, dan seterusnya. Baik. Au kaffan jaziman. Jadi kaffan jaziman. Yani talaba kaffan, yani tarkan. Kaffan di sini maknanya adalah tarkan, meninggalkan, jaziman yang mengharuskan. Ini dinamakan sebagai tahrim. Ghairu jazimin binahyin maqsudin fakaraha. Kalau dia katanya permintaan untuk meninggalkan sebuah perbuatan yang tidak mulzim, tidak harus, tetapi disebutkan dengan larangan yang maksud, binahyin maksudin. Kalau diksinya As-Subki, dia menggunakan kata binahyin makhsusin. Tapi yang tepat adalah binahyin maksudin. Karena ini adalah diksi asal yang digunakan oleh Imam Haramain rahimahullah. Di dalam kitab beliau. Dalam kitab fikih beliau. Siapa yang tahu kitab beliau? Nihayatul Maqlab. Nah, di sana beliau banyak menggunakan istilah ini. Binahyin maksud. Itu dinamakan sebagai karahah. Contohnya seperti hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Coba antum perhatikan. Di sini nahyinnya maksud atau tidak maksud? Fala yajlis. Coba lihat, lam di sini sebenarnya lam lil jazm. Makanya dia menjazm fi'il mudhari'. Nahi lil jazm fala yajlis. Ini nahi. Lamun nahi. Makanya dia menjazm menjazm fi'il mudhari'. Ini berbeda dengan kalau kita katakan fala yajlisu. Berarti lam di sini lamun nafi. Di sini menggunakan lamun nahi sehingga dia menjazm. Kalau kita sekilas mungkin memandang, wah ini kan termasuk di antara diksi larangan. Kalau kita tidak detail dalam masalah ini, mungkin kita katakan al-aslu fin nahi litahrim. Berarti Anda ketika masuk ke dalam masjid nggak sholat tahiyatul masjid,
telah melakukan dosa. Dan hal itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan apa? Hatta yusalli rak'atain. Sampai salat 2 rakaat. Sehingga sebagian ulama itu memandang bahwasannya tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Karena sebab apa? Karena sebab di sini menggunakan larangan untuk duduk. Berarti yani an-nahyu 'ani syai'i amrun bididdihi. Kalau kita dilarang untuk melakukan sesuatu, berarti artinya kita diperintah melakukan sesuatu yang lain. Nah, kebetulan sesuatu yang lain ini telah ditentukan oleh syarak, yaitu yusalli rak'atain. Ini sebagian ulama memandang bahwasanya salat tahiyatul masjid itu wajib. Karena mereka memahami lam di sini sebagai lamun nahi. Dan kemudian mereka mengatakan al-aslu fin nahyi li at-tahrim. Berarti lawan daripada tahrim ini salat 2 rakaat disebutkan menjadi wajib. Namun dalam mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Salat dalam masjid ini enggak wajib. Bisa hukumnya sunnah saja. Taib, sharifnya mana? Karena kan kalau kita berdalil dengan asal, enggak bisa kita tuntut orang mengatakan al-aslu, kita tanya, mana asal? Apa dalil yang menunjukkan ini? Enggak. Orang yang berdalil dengan asal itu enggak bisa kita tuntut. Nah, ketika kita mengalihkan makna asal kepada makna yang lain, itu yang kita tuntut, mana dalil sharifnya, mana qarinahnya. Dan ulama membolehkan ketika seseorang masuk masjid terus mendapati imam sedang mulai sholatnya. Itu sholat tahiyatul masjid ini bisa gugur apa enggak? Nah ya ikhwah. Jadi sholat apa saja yang kita lakukan ketika kita masuk masjid menggugurkan sholat tahiyatul masjid enggak? Menggugurkan tidak? Nah, Ustaz. Menggugur. Nah, iya, menggugurkan. Bagaimana kemudian? Nah, ternyata kalau dia wajib pasti disuruh untuk mengqadha'nya, tapi ini enggak. Bahkan dia gugur. Nah, ini bisa menjadi qarinah bahwasanya larangan di sini bukan larangan yang bersifat jazm, tapi larangan yang tidak melazimkan. Sehingga dia turun dari level haram menjadi level karaha. Kemudian dia mengatakan au bi ghairi maqsudin fa khilaful aula, katanya. Kalau larangan tersebut tidak maksud, tidak disebutkan secara spesifik, tapi dipahami dari perintah-perintah yang menganjurkan. Jadi kita tinggalkan perintah tersebut, maka ini dikatakan sebagai khilaful aula. Contohnya seperti apa? Misalkan perintah untuk melaksanakan sholat duha, contohnya. Itu tidak ada larangan untuk misalkan seperti diksi yang sebelumnya. Misalkan la yamdi waktun, misalkan hatta yusalli duha. Misalkan tidak boleh lewat waktu pagi atau kecuali orang sudah wajib melaksanakan sholat duha. Nggak ada diksi seperti itu. Tapi di sana ada diksi-diksi yang mengatakan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Tapi kita kemudian meninggalkannya. Atau juga katanya di antara khilaful aula adalah orang yang melakukan safar dan dia tidak merasakan kesulitan, yang melaksanakan masyaqqah lah dalam safarnya, lalu dia tidak berpuasa, ini termasuk khilaful aula. Nah, ini karena dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu
khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dipahami wa antasumu khairul lakum. Nah, zahirnya bahwasanya kalau Anda tidak termasuk di antara orang faman kana minkum maridhan aw ala safar. Nah, ini kan di sini siaknya menyebutkan terkait dengan orang-orang yang tadi yang marid, tentang orang yang safar dan dia merasakan ada masyaqqah di sana. Nah, orang ini tidak merasakan masyaqqah. Maka menurut madhab Syafi'i, wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kita tidak berpuasa, tidak masalah, cuman itu meninggalkan yang lebih utama. Taib. Lalu dia mengatakan au khuyira fa ibahatun. Au khuyira. Jadi khitab tersebut kalau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkan. Ini takhir. Ma khuyira baina fi'lihi wa tarki. Seseorang diberikan pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Maka ini dinamakan sebagai ibahatun. Wa urifat hududuha, dan telah diketahui had dari setiap bagian atau macam dari khitab taklifi. Jadi khitab wajib adalah al-khitab al-muqtadi li fi'lin ghairu kaf iqtidaan jaziman. Itu maksud daripada urifat hududuha. Begitu juga misalkan yang muharram, seperti itu juga al-khitab al-muqtadi li tarkin atau li kaffin iqtidaan jaziman dan seterusnya. Lalu setelah itu beliau masuk lebih detail lagi terkait tentang setiap masalah yang tadi dilewati. Tadi kan yang pertama hukum taklifi adalah terkait dengan wajib yang pertama. Maka beliau di sini menyinggung sebuah masalah yang penting terkait dengan hukum wajib. Wal asahhu taraduful fardhi wal wajibi. Ini memberikan isyarat bahwasanya ada khilaf di kalangan ulama. Namun yang sahih dalam mazhab Syafi'i bahwasanya fardu dan wajib itu sama saja, tidak berbeda. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya ada perbedaan antara fardu dan wajib. Fardu itu adalah ma thabata bi dalilin qat'i, sedangkan wajib itu thabata bi dalilin dhanni. Jadi fardu itu ketika dia ditetapkan dengan dalil qat'i, sedangkan wajib ketika ditetapkan dengan dalil yang bersifat dhanni. Kenapa mereka mengatakan demikian? Membedakan antara fardu dan wajib itu dimotifi dengan makna lughawi. Menurut mereka, fardu dan wajib itu secara bahasa sudah menunjukkan perbedaan. Fardu secara bahasa atau al-fardu itu diambil dari kata farada. Dan itu maknanya dalam bahasa adalah al-hazzu. Al-hazzu itu al-qat'u. Nah, qata' itu pasti akan, atau memotong, itu pasti akan menimbulkan athar. Wal wajib itu diambil dari kata wajaba, yang artinya saqata, jatuh. Sesuatu yang jatuh belum tentu melahirkan athar, ada efeknya. Nggak mesti katanya. Berbeda dengan qat'u ini. Maka ketika dia terjadi perbedaan dari sisi bahasa, maka seharusnya juga ada perbedaan yang mendasar, harusnya juga memberikan efek di dalam perbedaan secara istilah. Ini menurut madhab Hanafi. Jadi karena lafal fardu ini makna dalam bahasa adalah al-qat'u, sedangkan wajib ini maknanya adalah sukut, jatuh. Sehingga perlu dibedakan efek
dari fardu ini dan wajib ini. Nah, sehingga mereka membedakan fardu itu ketika ditetapkan, hukum yang ditetapkan dengan dalil qat'i, sedangkan wajib ini ketika ditetapkan dengan dalil dhanni. Nah, lalu bagaimana menjawabnya? Mazhab Syafi'i mengatakan fardu ini atau wajib ini, fardu ini dalam bahasa itu maknanya adalah takdir. Maknanya adalah takdir. Begitu juga maknanya wajaba ini adalah sabata. Dalam bahasa itu makna wajaba ada maknanya dengan sabata atau sabat. Jadi wajib itu artinya adalah as-sabit, sedangkan fardu itu adalah al-muqaddar yang ditentukan atau wajib sabit yang ditetapkan. Nah, sesuatu yang ditentukan, sesuatu yang telah ditetapkan ini bisa saja ditetapkan dengan dalil qat'i, bisa juga ditetapkan dengan dalil dhanni. Dan kedua-duanya itu mungkin. Sehingga dengan demikian, fardu dan wajib tujuannya satu. Tujuannya satu, yaitu melakukan perintah yang diminta tadi. Baik menggunakan kata fardu ataupun wajib. Terserah apakah dalilnya bersifat qat'i atau bersifat dhanni. Yang penting satu, yaitu perintah untuk melaksanakan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, la farqa baina al-fardi wal wajib. Sama saja. Namun dalam mazhab Hanafi mengatakan enggak. Fardu ini juga memiliki asar. Artinya ada efeknya nanti ke belakang. Orang yang mengingkari fardu ini bisa dikafirkan. Sedangkan orang yang mengingkari wajib ini tidak dikafirkan. Kenapa? Karena masih ada syubhatnya. Karena dalil dhanni ini ada syubhatnya. Jadi ketika seseorang mengingkarinya, tidak bisa dikafirkan karena masih ada syubhat. Karena itu tudra'u al-hududu bisyubhat. Gitu. Had itu bisa ditolak dengan karena ada syubhat. Jadi ada kehati-hatian di sana. Baik, itu yang pertama terkait dengan apakah fardu dan wajib ini muradif atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i tegas mengatakan itu sama saja. Tidak ada perbedaannya antara fardu dan wajib. Baik dia ditetapkan dengan dalil qat'i maupun dalil dhanni. Semuanya sama. Sedangkan Hanafiyah mengatakan dia berbeda. Sehingga nanti dalam mereka membangun masail-masail fiqhiyah juga sangat-sangat berbeda. Misalkan keumuman Quran, dalil yang qat'i nggak bisa ditaksis dengan dalil yang dhanni, yaitu yang sabit dengan khobar ahad. Dan juga dalil yang qat'i nggak boleh dinasakh dengan khobar ahad dan seterusnya. Jadi itu turunan-turunannya akibat dari mereka membedakan antara fardu dan wajib. Baik. Lalu beliau mengatakan selanjutnya kal mandubi wal mustahabbi wa tatawwu'i. Begitu juga katanya al-asah taradufu al-mandubi wal mustahabbi wa tatawwu'i wa sunnati wal khulfu lafzi. Jadi mandub, lafal mandub, lafal mustahab, tatawwu', sunnah ini maknanya satu. Tidak ada bedanya. Sekalipun sebagian ulama, seperti yang saya katakan tadi, ada yang berusaha untuk membedakan antara makna mandub, mustahab, tatawwu' dan sunnah ini. Dan ini telah disinggung oleh beliau
dengan lafal asah. Berarti ada sebenarnya khilaf di antara intern madhab maupun dengan madhab yang lain. Kalau sunnah tadi saya katakan yang menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadhaba alaihi Nabi. Artinya terus menerus dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun kalau seandainya dia lakukan sekali atau dua kali, nah ini dinamakan mustahab. Atau katanya yang dibuat oleh seseorang, maka itu dinamakan sebagai tatawu. Jadi kalau antum bikin wirid tertentu yang dibikin, misalkan baca Quran gitu, misalkan saya jadikan dalam sehari sekian-sekian, atau zikir ini dalam waktu seperti ini, nah itu bisa dinamakan sebagai tatawu. Baik. Wal khulfu lafzi, kata beliau. Adapun pada hakikatnya perbedaan tadi sebenarnya lafzi saja. Artinya enggak kepada makna, enggak ada efeknya, enggak ada asarnya menurut beliau. Kenapa? Katanya, kalau sunnah itu kan dalam bahasa artinya thariqah atau kebiasaan atau adat. Sedangkan mustahab itu kan al-mahbub, yang disukai. Sedangkan tatawu itu adalah tambahan. Nah, kalau kita lihat setiap daripada bagian-bagian tersebut, misalnya mustahab, mandub, mustahab, atau sunnah ini termasuk thariqah, kebiasaan, cara atau kebiasaan dalam agama, dan juga sesuatu yang disukai oleh syariat, sesuatu juga tambahan daripada kewajiban. Ini. Jadi pada hakikatnya sekalipun berbeda lafal, tapi pada umumnya maksudnya adalah satu. Jadi yang namanya sunnah itu pasti cara tersendiri. Begitu juga sesuatu yang disukai, begitu juga tambahan daripada apa yang ada dalam kewajiban. Sehingga semua ini bisa dinamakan khilaf lafzi, bukan khilaf ma'nawi. Baik. Kalau ma'nawi itu ada asarnya, efeknya nanti. Baik. Lanjut. Beliau katakan wa annahu la yajibu, yakni al-mustahab atau al-mandub, la yajibu itmamuhu. Nah, ini masuk dalam masalah yang lain. Bahwasanya mandub atau mustahab atau tatawu ini atau nafil ini tidak wajib untuk disempurnakan. Maksudnya seperti apa? Jadi gambarannya, kalau seseorang sudah masuk dalam ibadah, dalam puasa sunnah atau sholat sunnah misalkan, maka ketika dia masuk Allahu Akbar, lalu ternyata ada yang manggil misalkan, atau ada sesuatu yang dia lupakan, dia lalu membatalkan puasanya atau membatalkan sholatnya. Boleh atau tidak? Menurut kaidah wa annahu la yajibu itmamu. Boleh. Dan ketika dia membatalkan itu berakhir tidak ada kewajiban yang harus dia gantikan, nggak ada. Otomatis berakhir. Tidak ada melekat kewajiban kepadanya. Kecuali nanti disebutkan. Wa annahu la yajibu itmamu. Jadi sunnah ini kalau kita, apakah ada dalilnya yang menguatkan? Ada. Nabi SAW kan pernah mengatakan bahwasanya as-saimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Insya'a shama wa insya'a aftara. Bahwasanya orang yang berpuasa tatawwu' ini mazada, zaid 'ala al-wajib. Ditambahan dari sebuah kewajiban. Kata Nabi, amiru nafsihi. Dia adalah pemimpin bagi dirinya. Maksud dari pemimpin bagi dirinya, insya'a shama wa insya'a aftara. Kalau dia pingin lanjut, monggo katanya. Puasanya monggo. Kalau pingin nggak lanjut, boleh. Nabi SAW tidak mengatakan bahwasanya hal ini dilarang. Enggak.
Tapi Nabi SAW memberikan pilihan kepada orang tersebut. Jadi mandub ini nggak wajib untuk disempurnakan. Dan dia tidak kena hukuman karena meninggalkan tersebut. Nggak masalah. Kecuali, nah ini nanti disebutkan, wa wajaba fin nusuki li'annahu kafardhihi niyatan wa ghairaha. Kata beliau, wa wajaba fin nusuk illa fin nusuk. Sebagian mengatakan wa wajaba fil hajj. Tapi dengan diksi atau lafal nusuk ini lebih dakik lah, lebih umum. Kalau hanya mengatakan wa wajaba fil hajj, padahal juga dalam umrah. Sehingga kalau dia menggunakan lafal nusuk ini mencakup haji dan umrah juga secara otomatis. Karena lafal nusuk ini termasuk lafal jins. Wa wajaba fin nusuki. Tapi katanya wa wajaba itmamuhu fin nusuk. Nah, kalau dalam nanti sudah kaitannya terkait dengan nusuk, yaitu haji dan umrah, maka wajib seseorang untuk menyempurnakannya. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Li'annahu kafardhihi niyatan wa ghairaha. Dia itu haji tatawwu ataupun umrah tatawwu itu sama hukumnya seperti wajibnya. Jadi kalau ada haji wajib itu hajjatul Islam, kalau ada umrah umratul Islam. Itu statusnya sama katanya. Ketika seseorang wajib untuk menyempurnakan ibadah yang dia masuk ke dalamnya, begitu juga dalam haji tatawwu, begitu juga dalam umrah tatawwu. Karena apa? Dari sisi niat sama, tidak ada perbedaan. Wa ghairaha. Nah, selain daripada niat apa? Kafarah. Jadi kalau ada seseorang melanggar, misalkan dia berhubungan ketika dalam kondisi ihram, maka wajib baginya untuk pertama, wajib membayar kafarah. Dan wajib juga melanjutkan ibadahnya. Sekalipun status ibadahnya itu dianggap fasid. Dan selanjutnya wajib baginya untuk mengqadha'nya di tahun yang akan datang. Jadi, sekalipun itu adalah haji tatawwu ataupun haji atau umrah tatawwu. Nah, hal ini yang tidak ada di dalam sholat maupun dalam puasa. Kalau orang misalkan di tengah hari dia membatalkan puasa sunnahnya, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya dan juga tidak ada kafarah lainnya. Nah, inilah yang membedakan antara keduanya. Sehingga ulama mengatakan la yajibu itmamuhu. Tetapi kalau dalam nusuk wajib itmamuhu. Kenapa? Karena haji tatawwu ataupun umrah tatawwu ini dari sisi niat dan juga tambahan-tambahan yang lain seperti bayar kafarah, itu sama statusnya seperti halnya haji Islam atau haji wajib. Begitu juga umrah wajib. Ini maksud beliau. Baik, lalu setelah beliau menjelaskan terkait dengan hukum taklifi, lalu beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan hukum wad'i. Bismillah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terkait dengan materi kita malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, saya itu pernah dengar katanya Asy'ariyah itu kalau dari usul mereka menolak hadis ahad, itu benar atau tidak Ustaz? Barakallahu fikum.
Itu adalah pendapat aktsarul mutakallimin. Karena Asy'ariyah di sini sudah terkait dengan ahlul kalam. Yang bergelut dalam ahlul kalam, mayoritas mereka mengatakan bahwasanya karena masail akidah ini harus bersifat qat'i. Dan qat'i ini tidak mungkin dibangun di atas fondasi yang bersifat dhanni. Sehingga khabarul ahad ini kan la yufidu illa dhannan. Makanya hanya yujibul amal. Dalam hal praktek atau dalam hal praktis mungkin beramal dengan hadis ahad ini. Tapi dalam hal yang bersifat qat'i yang seperti akidah katanya, maka tidak mungkin kita beristidlal dengan hadis ahad ini karena dia bersifat dhanni. Ketika dia bersifat, tapi kita katakan sepanjang hadis tersebut telah sabit dengan sanadnya sahih, maka tidak ada bedanya kita mengamalkan dengan sawa'an dia mutawatir atau dia ahad, kita wajib mengamalkannya baik dalam hal akidah, baik dalam hal amaliyah atau far'iyah atau fiqhiyah, terserah tersebut wajib kita untuk mengamalkannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Terkait ibarah di kitab Wahiyatul Wusul itu, wa minhu as-sakranu wa in ajru alaihi hukmul mukallaf. Ini jadi maksudnya sakron itu dia hukumnya mukallaf meskipun dia termasuk imtina'u taklif ini, atau gimana maksudnya, Ustaz? Betul. Jadi as-sakran ini sebenarnya dia termasuk di antara orang yang dilarang untuk ditaklif. Yani imtina'u taklifi. Kenapa? Karena sifat tadi yang disebutkan, kenapa si al-ghafil itu tidak masuk dalam orang yang ditaklif? Karena taklif itu kan memerlukan ilm bil mukallaf bihi. Artinya perlu ilmu orang terhadap yang ditaklif kepadanya. Nah ini kan nggak terwujud pada orang yang sakron ini. Seharusnya status hukumnya sama, kan gitu. Tapi kemudian kenapa dia disamakan dengan orang yang mukallaf? Lalu disebutkan alasannya ini sebagai bentuk teguran keras kepadanya. Bahkan ada yang sebagai taklil seperti yang kita sebut sebelumnya. Karena ini agar dia tidak macam-macam. Nanti kalau dia pingin tidak ditaklif, dia sengaja untuk mabuk. Dengan mabuk itu nanti dia bisa mentalak istrinya, bisa, dan seterusnya. Itu maksudnya. Taib, ada yang bertanya, mohon dicontohkan dalam kalimat terbaik, kalimat terkait perbedaan ijab, wajib, dan wujub. Tadi sebenarnya kita sudah menyinggung masalah ini. Ijab itu adalah al-khitab. Jadi misalkan wa aqimus shalah. Ini wa aqimus shalah ini adalah khitab ijab. Wa aqimu as-shalah. Ijab as-shalah. Ini kan? Wujub. Jadi salat itu menjadi wujub. Asarnya itu wujub. Yaitu efek dari ijab itu, khitab itu wujub. Sedangkan wajib, salat yang terkait dengan perbuatan mukallaf itu dihukumi wajib atau halal atau mubah misalkan, atau sunnah. Nah, salat tahiyatul masjid itu wajib atau sunnah? Sunnah misalkan. Salat 5 waktu wajib. Itu terkait dengan perbuatan mukallaf itu. Syarat kaf yang menjadi jaziman fatahrimun itu apa, Ustaz? Apakah ada ancaman? Nah, kaf ini nanti definisi berdasarkan athar itu. Jadi fuqaha berbeda ini, definisi yang dikemukakan ini berdasarkan hakikat. Jadi hakikat sebuah larangan atau hakikat sebuah perintah seperti ini.
Tapi ketika kita mendefinisikan makna tahrim atau makna ijab ini dengan athar yang ditimbulkan, maka misalkan seperti kapan dikatakan sebuah perintah itu wajib, sebuah perintah itu nanti berakibat akan mendapatkan pahala kalau dilakukan, ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Atau dilakukan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat, nah itu adalah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha. Dan itu cocok untuk bidang mereka. Jadi sholat wajib. Iya, kenapa? Makanya mereka mendefinisikan wajib itu dengan apa? Ma uthiba ala fi'lihi wa uqiba ala tarkihi. Yang dapat pahala ketika melakukan, tapi mendapatkan dosa karena meninggalkan. Ini di kalangan fuqaha. Adapun usuliyun, nah ini di antara definisi hakikat dari dia mendefinisikan haram ataupun wajib ataupun mubah dengan hakikatnya. Nah, dikatakan syarat kaf yang menjadi jaziman. Kaf yang jadi jaziman artinya orang nggak boleh melakukan hal tersebut secara mulzim. Kafnya jazim. Artinya tarknya sifatnya itu jazim. Artinya seseorang tidak boleh untuk melakukannya. Dan sini, nah, ketika orang tidak boleh melanggar ini, nah ancamannya apa? Asarnya apa nanti? Makanya didefinisikan oleh fuqaha, saya katakan, dengan kalau haram itu ma'uthiba ala tarkihi wa uqiba ala fi'lihi. Sebaliknya, lawan daripada wajib itu. Nah, karena ada ancaman tadi. Karena juga ada ancaman juga bahkan ada yang mendefinisikan istihqaq. Dia berhak untuk mendapatkan dosa atau mendapatkan hukuman lah dari pelanggaran yang dia lakukan. Allah taala alam. Baik, ada yang lain? Izin bertanya. Tentang masalah orang yang dipaksa mukroh ini. Jadi ada dua contoh yang diberikan sama Ustaz itu. Tentang orang yang dipaksa membunuh dengan orang yang dipaksa untuk berbuka. Itu dengan dua jawaban yang berbeda. Satunya dia diberi hukum, satunya tidak. Terus pertanyaannya, tentang orang yang dipaksa untuk membunuh orang, itu pendapat ini bagaimana ulama memandang hadis wa mastukrihu alaihi itu. Sedangkan bagaimana pandangan ulama yang mengatakan tidak batalnya puasa orang yang dipaksa itu dengan dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan di kasus pembunuh dipaksa untuk membunuh itu. Jadi cara pandang masing-masing untuk membantah satu dengan yang lain itu bagaimana? Oh iya. Ya, terkait dengan dua masalah yang tadi kita sempat singgung, bahwasanya sebagian menurut pendapat yang rajih. Kalau misalkan saya beri gambar, kalau seandainya kita katakan bahwasanya mukrah ini di antara orang yang imtina'u taklifi, maka sepertinya turunannya, yaitu farak yang dibangun di atas asal ini, harusnya berlaku juga kepada orang yang membunuh tadi. Karena dia kan lahirnya seperti itu. Kemudian juga berlaku kepada orang yang dipaksa untuk mengatakan kata-kata, misalkan kata-kata kufur, atau juga
untuk berbuka puasa misalkan, atau tidak sholat misalkan, nggak boleh sujud dan seterusnya misalkan. Kita katakan dia misalkan imtina'u taklifi, karena di sini kudrahnya dia seperti setengahnya diambil, nggak bisa memiliki kehendak, dan itu akan mengancam keselamatan dirinya. Kemudian kalau kita konsisten juga dengan menggunakan kaidah tadi, bahwasanya lal mukrah, jadi orang mukrah ini termasuk orang yang mukallaf. Kalau tadi kita katakan tidak mukallaf, sekarang kalau kita jatuhkan dia sebagai mukallaf, maka konsekuensinya orang yang tadi dipaksa untuk melakukan pembunuhan, maka dia pun mendapatkan dosa, dan di samping itu dia juga mukallaf untuk membayar diat kepada keluarga yang dibunuh. Dan puasanya tadi, karena dia mukallaf, maka otomatis menjadi batal dan wajib baginya untuk mengqadha setelah berakhir bulan Ramadan. Kan gitu. Ini kalau kita lihat turunan daripada perbedaan tadi antara mengatakan dia mukrah itu mukallaf bihi dan mukrah itu ghair mukallaf bihi. Tapi kalau kita misalkan konsisten bahwasanya dia mukallaf bihi, kemudian dalam dua kasus tadi kenapa bisa berbeda pendapat terkait ketika dia disuruh untuk membunuh, maka kita hukumi dia seperti mukallaf dalam kondisi ini. Sehingga ulama, kalau menurut Zakaria Al-Ansari, bahwasanya ulama ijma orang tersebut berdosa. Sebabnya kenapa? Dia mendahulukan dirinya daripada orang lain. Karena padahal keduanya sama. Ini nggak ada bedanya. Nyawa dia tidak lebih berharga daripada nyawa orang lain. Dalam hal ini, ulama itu sepakat. Nah, dalam kasus yang selanjutnya, yaitu dalam kasus dia berbuka dan tidaknya, itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan enggak, dia mukallaf, maka batal. Nah, ini wajib dia mengqadhanya nanti ketika berakhir bulan Ramadan. Mengatakan enggak batal. Kenapa? Karena dia masuk dalam keumuman tadi, hadis yang mengatakan rufi'an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Nah, dia termasuk orang mustakrah alaih, maka dia dikeluarkan dari keumuman taklif tadi karena ada dalil tersendiri yang mengeluarkan dia, sekalipun kita mengatakan dia asalnya mukallaf, cuman karena dia masuk dalam keumuman bahwasanya orang yang mustakrah alaih ini disebutkan beriringan dengan khata'. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang lupa atau yang orang tidak tahu ini bisa dima'fu, nggak kena hukuman gitu. Dan juga wa mustakri alaih ini disebutkan beriringan dengan ini, berarti seharusnya juga statusnya hukumnya sama kan gitu. Seharusnya seperti itu. Maka yang rajih, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, bahwasanya orang berpuasa tadi yang dipaksa itu tidak membatalkan. Juga berdalil orang yang lupa. Ini kan orang yang lupa nih. Orang yang lupa itu kan ada hadis bahwasanya mengatakan innama at'amahullahu asaqah. Orang yang lupa minum itu dalam hadis disebutkan bahwasanya dia tidak batal puasanya. Padahal kalau lihat hakikatnya, fiilnya, sebabnya itu ada enggak? Dia masuk makanan ke dalam tubuhnya ada. Tapi ternyata dima'fu oleh syar'i. Nah, bagaimana dengan orang yang dipaksa sampai kemudian menghilangkan nyawanya? Tentunya jauh lebih utama dibandingkan orang yang lupa saja. Bisa dimaafkan dalam hal ini. Nah, mungkin perbedaan antara keduanya, ya, wallahu a'lam, antara kasus ini, puasa ini dengan nyawa. Ini terkait dengan nyawa. Ini bukan hal yang terkait dengan hak manusia di sana. Terkait dengan hak manusia. Kalau di puasa ini terkait dengan dia dengan hak Allah. Dan hak manusia itu bersifat musyahah. Artinya gontok-gontokan kita ingin dapatkan. Beda dengan hak Allah. Musamah. Di sana ada toleransinya.
Dan Allah Subhanahu wa taala mudah untuk diminta ampun, berbeda dengan manusia. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin jauharul farq antara keduanya. Kenapa kemudian dipilih A? Kenapa dibedakan antara keduanya? Wallahu a'lam. Mungkin ada dari ikhwah memberikan jawaban. Izin memastikan Ustaz. Jadi Baik. yang kasus pembunuhan atau yang itu berarti diambil kaidahnya itu atau mungkin ketentuannya itu jika berkaitan dengan hak manusia gitu, kedoliman kepada manusia dia jadi mukrohnya mukroh tadi dia taklifi gitu Ustaz. Baik. Terus, tafadhol. Ya, memastikan aja apakah konsepnya seperti itu gitu. Nah, itu tambahan analisis dari saya sebagian. Jadi menggabungkan dari berbagai macam dalil. Kalau secara nas kitab saya belum belum mendapatkan, belum mengetahui ya. Tapi kalau dari secara analisis yang saya lakukan, saya menggabungkan kemungkinan-kemungkinan tadi dengan dalil-dalil yang ada. Seperti. Tapi apakah itu istidlal hakikatnya dari mazhab Syafi'i yang menolak tadi? Yang membedakan antara puasa dengan yang membunuh tadi. Wallahu ta'ala alam. Al-mulja. Al-mulja itu orang yang sadar, cuman dia tidak memiliki kemampuan. Artinya kemampuannya itu dikuasai sepenuhnya oleh orang lain. Jadi dicontohkan oleh sebagian ulama itu seperti orang yang diikat seluruh tubuhnya lalu dijatuhkan dari ketinggian, misalkan dari gedung, dari gunung, lalu mengenai orang lain. Dia tidak bisa menolak. Dia kenyataan dia membunuh ada katanya. Kenyataan dia bisa menolak nggak bisa. Jadi dalam dua kondisi itu dia memang betul-betul nggak ada kudroh sama sekali. Dalam pembunuhan dia dijatuhkan begitu saja. Dia mengatakan tidak bisa juga karena pasti jatuh gitu. Karena dia seperti benda yang dipegang orang lain tinggal dilemparkan. Yang benda tersebut tidak memiliki kemampuan apapun. Ini dinamakan mulja. Tapi kalau dalam mukroh di sini masih ada usaha dia. Cuman bisa saja dia antara mengorbankan dirinya atau tidak. Baik. Mau tanya apa dan juga program yang sama tapi khusus di mustalah hadis. Untuk sementara ini kita tidak memiliki di Ma'had Imamul Haramain tidak memiliki khusus untuk mustalahul hadis. Tapi itu nanti akan dipelajari insyaallah taala lewat pandangan usuli sendiri. Taib, saya kira cukup ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Atau sebelumnya saya tanyakan kepada antum, apakah apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dan bisa dipahami? Atau mungkin ada hal yang belum jelas atau mungkin samar-samar? Alhamdulillah jelas Ustaz. Barakallahu.
Baik. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Wa iya. Wa nafa'a bikum al-Islam wal muslimin.